Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira Inayang Pranusmita. Saya dari kelas 4 MBM. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai digital marketing. Selamat menyaksikan video ini. Nah, apakah kamu ingin mengetahui bagaimana bisnis berkembang secara pesat dengan menggunakan strategi digital? Di era yang serba online sekarang, digital marketing merupakan kunci agar bisa menjangkau konsumen yang lebih luas dan juga meningkatkan penjualan. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari strategi marketing. Yang kedua yaitu konsep-konsep dasar dari strategi marketing. Yang ketiga yaitu proses dari strategi marketing. Yang keempat yaitu tujuan dan juga manfaat dari penerapan digital marketing. Lalu jenis-jenis digital marketing itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu perbedaan dari tradisional marketing dan juga digital marketing. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari strategi marketing. Marketing merupakan peranan yang sangat penting dalam dunia bisnis. Karena setiap perusahaan pasti memiliki strategi yang tepat dan efisien untuk merebut pasar yang seluas mungkin. Dan juga harus mengembangkan metode strategi sebagai kerangka acuan yang dapat mengembangkan usahanya. Nah, lalu strategi merupakan tindakan yang memiliki sifat inkremental atau senantiasa meningkat dan terus-menerus, serta dilaksanakan dengan didasari dari sudut pandang yang diharapkan oleh pelanggan di masa depan atau masa yang akan datang. Nah, oleh sebab itu, aktivitas strategi umumnya selalu dimulai dari sesuatu yang dapat terjadi, bukan memulainya dari sesuatu yang telah terjadi. Nah, adapun menurut Kotler and Armstrong 2006 mendefinisikan strategi merupakan sebagai sebuah logika pemasaran, di mana unit bisnis berharap untuk dapat mencapai sasaran pemasarannya, untuk mencapai sasaran pemasaran yang mereka harapkan. Mereka juga diketahui sebagai penggagas strategi pemasaran kompetitif atau competitive marketing strategi. Nah, selanjutnya dapat disimpulkan bahwa strategi marketing pada prinsipnya adalah usaha-usaha yang dilaksanakan guna tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang kedua ada konsep-konsep dari strategi marketing. Yang pertama ada segmentasi pasar atau market segmentation. Yang kedua ada penentuan posisi atau market positioning. Yang ketiga ada market entry strategi. Dan yang terakhir ada market mix strategi. Nah, konsep dasar strategi marketing yang pertama yaitu segmentasi pasar atau market segmentation. Segmentasi pasar adalah pemisahan pasar dengan mengelompokkan suatu pembeli berdasarkan jenis produk dan juga yang membutuhkan bauran pemasaran khusus. Nah, segmentasi pasar itu sangat dibutuhkan mengingat banyaknya jenis pembeli pada suatu pasar dengan keinginan dan juga kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, hal yang perlu dilakukan sebelum menyusun strategi ini ialah yang pertama demografi, yang kedua itu psikografi, yang ketiga itu ada geografi, dan yang terakhir yaitu perilaku. Nah, untuk mencapai keakuratan dalam segmentasi pasar ini, diperlukan riset pasar langsung. Nah, seperti kita bisa
terjun langsung ke lapangan, dan juga melakukan survei-survei. Nah, konsep yang kedua yaitu penentuan posisi atau market positioning. Penentuan posisi adalah pernyataan akan identitas suatu produk, jasa, perubahan, lembaga, ataupun orang yang menciptakan keunggulan di pikiran orang lain. Nah, sementara posisi pasar yaitu citra produk atau jasa yang ingin ditampilkan kepada konsumen ataupun pelanggannya. Dengan kata lain, posisi pasar dapat disebut sebagai sebuah janji ke perusahaan kepada konsumen ataupun pelanggannya. Nah, sebuah janji tentu harus ditepati untuk meningkatkan kredibilitas untuk positioning ini sendiri. Nah, pemenuhan janji ini dapat dilakukan melalui penciptaan diferensiasi produk yang baik. Nah, konsep yang ketiga ada market entry strategy. Pada konsep ini, strategi pemasaran perusahaan untuk dapat memasuki sebuah pasar tertentu. Nah, perusahaan ini dengan sengaja memiliki rencana untuk memasuki sebuah pasar baru. Nah, hal yang sangat menentukan sukses atau gagalnya suatu perusahaan yaitu adalah kapan perusahaan memasuki pasar tersebut. Lalu, terdapat 3 pilihan strategi bagi perusahaan untuk memasuki pasar. Nah, terdapat 3 pilihan pada market entry strategi, yaitu yang pertama first in strategi, yang kedua ada early entry strategi, dan yang terakhir ada laggard strategi. Di first in strategi, yaitu pihak perusahaan berusaha menjadi pionir dengan cara menjadi yang pertama sekali memasuki pasar, di mana perusahaan lain belum memasuki pasar tersebut. Yang kedua ada early entry strategi, di mana perusahaan dengan segera memasuki pasar setelah perusahaan lain menjadi pelopor dalam memasuki pasar tersebut. Artinya, perusahaan tersebut bukan sebagai pionir dalam memasuki pasar, tetapi bergabung dengan perusahaan lain yang telah memasukinya sebelumnya. Yang terakhir ada laggard strategi. Dilakukan pada tahap akhir atau pertumbuhan akhir kedewasaan dalam siklus hidup produk atau produk cycle life. Dengan kata lain bahwa dalam strategi ini perusahaan hanya menjadi pengekor atau disebut dengan juga laggard. Nah, yang terakhir ada market mix strategi. Marketing mix strategi digunakan perusahaan sebagai cara untuk memperoleh respon positif dari konsumen. Marketing mix adalah kombinasi dari kegiatan-kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memasarkan barang dan jasa tertentu selama periode waktu tertentu dan juga pasar yang telah ditargetkan. Berikut adalah komponen pada strategi marketing mix. Yang pertama itu ada strategi produk, yang kedua ada strategi harga, yang ketiga ada strategi distribusi, dan yang terakhir ada strategi promosi. Nah, pada strategi produk, produk adalah salah satu komponen yang sangat terpenting dalam bauran pemasaran. Kehadiran produk menjadi penentu untuk program bauran pemasaran lainnya. Yang kedua ada strategi harga, yaitu harga merupakan sejumlah nilai yang akan dibayarkan konsumen untuk membeli, menikmati, dan juga menikmati barang ataupun jasa yang ditawarkan. Maka dari itu, dalam memilih harga sangat penting. Dalam membeli harga itu sangat penting karena supaya bisa dijangkau oleh semua kalangan. Nah, yang ketiga ada strategi distribusi. Pendistribusian adalah bentuk aktivitas pemasaran
yang berusaha mempelancarkan dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Yang terakhir ada strategi promosi. Nah, promosi adalah salah satu hal yang sangat terpenting dalam strategi pemasaran. Karena jika kita tidak melakukan promosi, mustahil konsumen itu akan tahu produk ataupun jasa yang akan kita jual dan kita tawarkan. Sampai saat ini diyakini bahwa promosi merupakan sarana yang paling penting untuk mempertahankan pelanggan ataupun konsumen dan juga dapat menarik konsumen baru. Lalu ada proses strategi marketing. Nah, di proses strategi marketing ini merupakan proses yang berbentuk lingkaran, bahwa proses tersebut terdiri dari 4 tahapan proses. Yang pertama itu analisis situasi strategi, yang kedua itu menetapkan strategi pemasaran, yang ketiga itu pengembangan program pemasaran. Lalu yang terakhir ada pelaksanaan serta mengelola strategi pemasaran. Tahapan proses strategi marketing yang pertama yaitu adalah analisis situasi strategis, di mana analisis suatu situasi berfungsi untuk sebagai pedoman dalam menentukan strategi baru ataupun mengubah strategi yang sudah ada pada sebelumnya, dengan melakukan inovasi terbaru sehingga konsumen selalu akan mempunyai ketertarikan terhadap produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Yang kedua ada menetapkan strategi pemasaran. Penetapan strategi pasar sasaran bertujuan untuk menentukan satu atau beberapa ataupun mungkin juga seluruh segmen pasar untuk dilayani dalam sebuah pasar produk. Yang ketiga ada pengembangan program pemasaran. Dalam menyusun program-program pemasaran harus berorientasi pada pasar. Nah, program pemasaran pada rencana pemasaran strategis biasanya memiliki jangka waktu minimal 3 sampai 5 tahun. Sedangkan rencana pemasaran tahunan berkisar mingguan, bulanan, dan juga paling lama itu 1 tahun. Dan penjabaran program-programnya itu tidak detail seperti rencana pemasaran tahunan. Lalu yang keempat ada pelaksanaan serta mengelola strategi pemasaran. Dalam melaksanakan dan mengelola strategi pemasaran yang berorientasi kepada pasar diperlukan sebuah organisasi perusahaan yang memiliki orientasi yang sama. Nah, ada ciri-ciri sebuah organisasi tersebut berorientasi pasar. Yaitu yang pertama fokus pada pelanggan, yang kedua memiliki competitive intelligence, dan juga terakhir adanya kerjasama serta keterlibatan lintas fungsional. Nah, lalu kita akan bahas tentang tujuan dari penerapan digital marketing itu sendiri. Nah, tujuan penerapan digital marketing itu secara langsung itu adalah untuk menarik konsumen ataupun pelanggan ataupun juga calon konsumen secara tepat, di mana dalam revolusi industri sekarang ini masyarakat memiliki kemampuan penerimaan teknologi digital yang sungguh sangat luar biasa. Hal ini membuat perusahaan harus melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan itu secara digital ataupun online sebagai pilihan utama. Karena jika tidak itu akan memperlambat penjualan dan juga mempersulit calon konsumen untuk tahu apa produk ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat dari penerapan digital marketing. Nah, kelebihan dari menggunakan digital marketing itu sendiri, yang pertama itu adalah kecepatan penyebaran. Ketika perusahaan memiliki strategi pemasaran dengan menggunakan media digital, maka mereka dapat melakukannya secara tepat, cepat,
dan juga terukur secara real time. Dan juga jika menggunakan digital marketing, penyebarannya itu juga sangat cepat dan luas. Lalu yang kedua itu adalah kemudahan evaluasi. Nah, jika menggunakan digital marketing pada media online, itu membantu juga evaluasi kegiatan secara langsung. Informasi terkait dengan lumayan lamanya waktu dikunjungi dan dilihat, dan berapa yang melihat media sosial perusahaan, jumlah pengunjung, dan juga peningkatan persentase penjualan dari setiap iklan yang ditampilkan. Itu dapat dievaluasi dengan mudah. Perusahaan dapat mengevaluasi terhadap pemasaran yang efektif dan efisien bagi perusahaan, sehingga itu dapat memperbaiki kualitas pemasarannya di masa depan. Lalu yang ketiga itu jangkauannya lebih luas. Digital marketing ini mampu menjangkau masyarakat dari kondisi geografi yang lebih luas. Misal nih dari tidak hanya di kota perusahaan tersebut, melainkan bisa di luar kota perusahaan tersebut, ke berbagai pelosok daerah penjuru dunia. Hal ini dengan mudah dilakukan jika memanfaatkan dunia digital internet. Yang keempat ada upaya, yaitu upaya itu murah dan juga efektif. Digital marketing ini merupakan upaya yang jauh lebih murah dan efektif dibandingkan dengan pemasaran tradisional. Digital marketing memangkas biaya pemasaran perusahaan lebih banyak berdasarkan penelitian yang ada. Yang kelima ada upaya perusahaan membangun nama brand. Upaya membangun dan mengembangkan nama brand perusahaan dapat dilakukan dengan baik melakukan digital marketing. Sebelum seorang membeli produk sebuah perusahaan, mereka cenderung mengumpulkan informasi dulu terkait brand ataupun merek yang ingin dia beli secara online. Nah, ini membuat pentingnya keberadaan brand perusahaan dunia maya dalam berbagai sosial media. Lalu selanjutnya ini adalah jenis-jenis dari digital marketing. Yang pertama itu adalah website. Website ini sangat berperan dan juga menunjukkan profesionalisme dari perusahaan karena membantu konsumen dan juga masyarakat luas memahami bisnis perusahaan sebagai media promosi yang aktif, efektif, dan juga mudah dijangkau oleh masyarakat. Yang kedua ada search engine marketing. Nah, digital marketing merupakan upaya membuat website perusahaan itu mudah untuk ditemukan dalam sistem mesin pencari. Search engine marketing ini telah terbagi menjadi search engine optimization dan juga search engine marketing. Yang ketiga ada search engine optimization yang tergabung dalam search engine marketing tadi. Hal itu merupakan upaya perusahaan melakukan search engine marketing sendiri. Nah, oleh pihak manajemen perusahaan dengan waktu yang relatif lebih lama dan juga murah. Yang keempat ada search engine marketing. Merupakan upaya perusahaan dalam rangka membuat website perusahaan itu lebih mudah ditemukan dengan sistem pencarian dengan melakukan kolaborasi dengan pihak lain, berbayar namun lebih cepat. Yang kelima yang lagi maraknya sekarang yaitu adalah sosial media marketing, yaitu teknik digital yang dilakukan perusahaan dengan menyebarkan informasi menggunakan platform media sosial. Itu bisa berupa Instagram, Facebook, X, dan lain-lain dengan biaya yang minim, bahkan gratis, dalam rangka meningkatkan brand perusahaan. Yang keenam itu ada online advertising, yaitu cara yang diterapkan perusahaan sebagai promosi melalui internet dengan berbayar. Hal ini dapat membantu menyebar informasi dan juga meraih konsumen dengan lebih cepat dengan
biaya yang lebih mahal dibanding media sebelumnya. Yang ketujuh ada email marketing, yaitu perusahaan menyebarkan informasi terbaru kepada masyarakat mengenai promosi barang atau jasa yang mereka tawarkan, terkait misal penurunan harga, penambahan fasilitas, diskon, ataupun potongan-potongan tertentu melalui email marketing. Yang terakhir ada video marketing, yaitu upaya perusahaan dalam memperkenalkan brand, menjalin hubungan, meningkatkan penjualan dengan menggabungkan testimoni-testimoni dari pengguna yang telah memakai produk atau jasa mereka sebelumnya untuk menjadi teknik pemasaran perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir itu adalah perbedaan dari tradisional marketing dengan digital marketing. Nah, tradisional marketing itu sendiri yaitu teknik pemasaran secara konvensional atau non-digital. Salah satunya dengan cara pemasangan iklan di brosur, koran, majalah, pamflet, ataupun banner yang di jalanan itu. Nah, tradisional marketing itu juga dikenal juga pemasaran offline karena itu metode penjualan secara langsung, di mana produsen sebagai penjual mendekati langsung target konsumennya dengan menawarkan produk atau jasanya. Nah, sedangkan digital marketing tadi itu merupakan platform yang digunakan oleh perusahaan uh, berbasis produk dan unit lainnya untuk mempromosikan produk atau jasa yang mereka tawarkan dengan memanfaatkan teknologi digital. Dapat disimpulkan bahwa digital marketing ini bisa menggunakan perangkat apapun, misalnya kayak telepon, tablet, televisi, radio, laptop, ataupun yang lain. Dan juga bisa menggunakan situs web ataupun media sosial seperti Instagram, Facebook, X, dan lain-lain. Email marketing juga dan juga iklan online untuk dapat menjangkau dan berinteraksi dengan para konsumen ataupun pelanggannya. Berikut adalah perbedaan dari tradisional marketing dan juga media marketing. Yang pertama itu dari media yang mereka gunakan. Nah, di tradisional marketing ini mereka menggunakan media seperti media cetak, yaitu brosur, pamflet, ataupun siaran TV, radio, serta telepon konvensional lainnya. Nah, pada digital marketing, dia menggunakan platform digital seperti media sosial, telepon genggam, email, ataupun search engine untuk menjangkau konsumennya. Yang kedua itu perbedaan biaya dan juga interaksi antara dua teknik ini. Pada tradisional marketing, itu pasti cenderung lebih mahal karena lebih mahal dan juga kurang efektif karena informasi hanya disampaikan satu arah dan juga kurangnya interaksi langsung kepada konsumen ataupun pelanggannya. Nah, pada digital marketing itu lebih murah dan juga memungkinkan interaksi langsung dengan konsumen. Seperti misalnya kan bisa langsung mendapatkan komen ataupun kritik dan saran dari konsumen ataupun pelanggan yang tertarik dengan produk ataupun jasa yang ditawarkan. Yang ketiga itu jangkauan pasarnya. Pada tradisional marketing itu mempunyai batasan dalam menjangkau audiensnya, terutama karena bergantung pada distribusi fisik dan jangkauan siaran yang terbatas. Nah, yang tiga itu ada jangkauan pasar. Di tradisional marketing itu memiliki batasan dalam menjangkau audiensnya, terutama karena bergantung pada distribusi fisik dan juga jangkauan siaran yang terbatas. Sedangkan di digital marketing itu dapat menjangkau pasar global tanpa batasan jumlah audiens karena dukungan teknologi internet. Itu yang bisa menjangkau semua pasar dan juga semua kalangan. Yang keempat itu ada fleksibilitas waktu, di mana tradisional marketing ini memiliki keterbatasan waktu seperti iklan TV yang
hanya tayang pada jam tertentu ataupun pemasangan iklan cetak yang memerlukan waktu produksi. Nah, sedangkan digital marketing itu dapat diakses kapan saja oleh penggunanya, baik siang, malam, dan juga tanpa batasan waktu. Nah, yang terakhir itu adalah respon dan juga feedback. Pada tradisional marketing itu membutuhkan waktu lebih lama untuk mendapatkan tanggapan dari audiensnya. Misalnya harus melalui survei manual dan juga terjun langsung ke lapangan untuk menanyakan bagaimana produk ataupun jasa yang mereka tawarkan. Nah, sedangkan digital marketing itu memungkinkan pengiklan untuk mendapatkan feedback langsung dan cepat melalui komentar, rating, dan juga survei online yang bisa mereka tanyakan kapanpun menggunakan media sosial. Baiklah, sekian dari saya tentang penjelasan digital marketing berdasarkan buku digital marketing yang telah saya baca. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.